Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersemangat lagi pagi hari ini, kita minta pimpinan kuasa Roh Kudus untuk memulai hari kita di sepanjang hari ini. Haleluya, kami mau menyerahkan hidup kami dalam pimpinan Roh Kudus, menyenangkan hatimu selalu Bapa, itulah kerinduan kami. Dan kami terlalu percaya saat kami datang di pagi hari, mengandalkan Engkau Tuhan, menyenangkan hatimu. Kami percaya Tuhan, kami diberikan kekuatan, kami diberikan kemampuan, kami berikan kesanggupan Tuhan untuk melangkah di hari-hari ini. Semua hanya oleh penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Tuhan yang sungguh baik, sangat baik dan teramat baik di dalam kehidupan kami. Kami terlalu rindu Tuhan untuk menyerahkan hidup kami ke dalam pimpinan kuasa yang daripadamu Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan sumber berkat, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, bahwa kasih-Mu sungguh dahsyat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya Tuhan sungguh ajaib dalam kehidupan kita, amin. Tuhan sungguh ajaib, Tuhan sungguh luar biasa. Dia tak terselami, hati dan pikiran kita itu di dalam Tuhan tidak dapat menyelami apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita, amin saudara. Sekali lagi di pagi hari ini kita rindu dan kita percaya bahwa kebaikan Tuhan akan menyertai, memimpin langkah kita di sepanjang kehidupan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, saat kita datang pagi-pagi hari, kita rindu kita mengandalkan Tuhan. Tidak mungkin kita boleh melangkah tanpa kasih Tuhan. Saudara, ada satu statement yang berkata seperti ini, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dunia ini mengatakan tanpa perencanaan kita pasti akan gagal. Di dalam hidup ini segala sesuatu kita perlu untuk merencanakan. Tidak ada perencanaan yang sempurna, saudara. Tapi paling tidak kita merencanakan. Tidak ada perencanaan yang sempurna. Tapi tanpa perencanaan, hidup kita bisa gagal. Mungkin kau berkata, bagaimana saya bisa merencanakan? Saya kan tidak tahu akan hari esok. Memang kita tidak tahu hari esok kita seperti apa. Tapi segala sesuatu perlu direncanakan. Ketika kita merencanakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, maka paling tidak kita memiliki persiapan. Persiapkan segala sesuatu, persiapkan hidupmu sebelum engkau melangkah pagi-pagi hari ketika engkau mau beraktivitas. Kita melangkah bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini saudara, saya mau bertanya di dalam tema saya pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama akan belajar. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita akan bawakan bersama yaitu, bolehkah kita melangkah tanpa rencana? Ya, mari kita baca firman Tuhan di dalam Amsal 24 ayat 6. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Saudara, orang yang mau berperang tanpa perencanaan, tanpa persiapan, sudah dipastikan dia akan mengalami kekalahan. Orang yang berjalan tanpa nasihat, tidak akan ada yang namanya kemenangan. Berjalan cuma sembarang berjalan saja. Melangkah cuma sembarang melangkah saja. Suka-suka hati dia. Dia mau bikin apa, ya.
pada ujung-ujungnya apa yang dilakukan saudara gagal. Kalau engkau mau membangun rumah tanpa gambar, tanpa persiapan keuangan, tanpa rencana mau bangun di mana, mau di lahan di mana. Engkau mau bangun rumah, tiba-tiba, saya mau bangun rumah. Terus bahan bangunnya di mana? Lokasinya di mana? Siapa yang akan membantu engkau? Dengan uang apa engkau akan melakukan semuanya itu? Kalau engkau mau melakukan sesuatu, rencanakan terlebih dahulu. Berapa budgetnya, dengan siapa engkau akan mengerjakannya, dengan siapa engkau akan menyuruh tukangnya. Tanpa perencanaan, kita pasti sedang merencanakan kegagalan. Amsal 24 ayat 6 mengingatkan saudara, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Belajar untuk menjadi pendengar dan mendengarkan nasihat. Dengan gagal merencanakan sama seperti kita merencanakan kegagalan, saudara. Mari kita belajar beberapa quote di sini, saudara, yang berkata, awalilah setiap pekerjaan dengan perencanaan yang baik. Karena gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Apa gunanya kita menginginkan sesuatu tapi tidak ada perencanaan? Sama dengan merencanakan kegagalan. Tidak ada orang yang mau membangun rumah atau memiliki goal-goal yang besar tanpa membuat manajemen planning yang baik, saudara. Dan lagi pula Benjamin Franklin berkata, dengan gagal mempersiapkan, kamu bersiap untuk gagal. Tidak ada satupun planning-planning yang besar dibuat. Tidak ada satupun planning-planning yang besar dibuat itu dirancangkan untuk merencanakan kegagalan. Tapi planning-planning yang besar itu dirancang untuk mencapai sebuah visi yang besar. Oleh sebab itu mereka melakukannya dengan begitu hati-hati sekali, dengan bahkan memanggil banyak konsultan dan para penasehat untuk mencapai sebuah goal yang besar, sebuah goal yang hebat. Kalau engkau memiliki visi yang besar, kalau engkau tidak mulai merencanakan hidupmu mulai dari awal, sia-sia engkau merencanakan, saudara. Pasti gagal. Dan persiapan terbaik untuk besok adalah melakukan yang terbaik hari ini. Persiapan terbaik untuk besok adalah melakukan yang terbaik hari ini. Jangan katakan, oh saya punya visi yang besar. Saya memiliki mimpi yang besar untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi seorang insinyur yang hebat, menjadi seorang dokter yang hebat. Tapi kalau hari ini engkau sibuk hanya dengan bermimpi, tanpa mulai bertindak mempersiapkan diri untuk mulai melakukan step-stepnya dari awal, sia-sia, saudara. Visi itu hanya sekedar mimpi, dongeng, hayalan, sia-sia belaka. Kalau engkau memiliki rencana yang besar dalam kehidupanmu, hari ini mulai mempersiapkan diri. Mari saudara, persiapan terbaik untuk besok adalah melakukan yang terbaik hari ini. Mari kita melihat dan kita belajar dari firman Tuhan yang terambil dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya, jika Tuhan menghendakinya, tidak ada perencanaan yang kita lakukan tanpa menghadirkan Tuhan. Kalau kita merencanakan tanpa Tuhan, siap-siap dengan kegagalan. Kita rencana mau buka toko, kita rencana mau bangun rumah, kita mau berencana untuk kuliah, bekerja, dan lain sebagainya. Lalu kita tidak menghadirkan Tuhan, bahkan kita melangkah tanpa bertanya-tanya Tuhan. Saudara, bisa dipastikan sia-sia, saudara. Sebenarnya kita harus berkata, jika Tuhan menghendakinya,
kita uji dulu rencana kita, kita uji dulu mimpi kita. Apakah ini kehendak Tuhan? Kalau ini hanya pikiran dan mimpimu semata, atau cuma karena bisikan teman, atau karena apalagi kalau cuma ikut-ikutan, sementara Tuhan berkehendak lain dalam hidupmu. Saudara, saya katakan jangan. Kita harus menghadirkan Tuhan di dalam perencanaan kita. Hari ini engkau berjalan tanpa menghadirkan Tuhan, besok engkau akan menyesal. Karena ketika Tuhan tidak menghendakinya, engkau pasti akan mengalami banyak banyak hal yang membuat engkau merasa, kenapa saya melangkah di sini? Akhirnya terjadi penyesalan. Hadirkan Tuhan, saudara. Jangan melangkah terlalu percaya diri tanpa mengandalkan Tuhan. Mengapa, saudara? Bukan sekedar kita panggil Tuhan, berkati rencanaku. Tuhan, berkati apa yang saya buat. Tidak, saudara. Hidup kita saat kita bertobat sungguh-sungguh, lahir baru, dan tinggal dalam Tuhan. Kita harus melangkah di dalam apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita mau. Kenapa kita harus menghadirkan Tuhan? Bukan kita paksa untuk Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Tapi biarlah kita mau dipaksa atau kita mau dibentuk untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Visi Tuhan harus menjadi dasar dalam setiap apa yang kita mau kerjakan. Karena kita harus menjadi hamba kebenaran, bukan lagi hamba dosa, bukan lagi hamba untuk mengejar keinginan-keinginan kita untuk memperkaya diri, tapi menghadirkan Tuhan supaya kita itu masuk dalam rencana Tuhan dan Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan. Demikian, saudara, bukan sebaliknya. Kita paksa Tuhan untuk mendukung rencana kita untuk mengejar dunia, tapi kita harus mau dipaksa untuk masuk di dalam kehendak Tuhan yang luar biasa untuk mengerjakan rencana-rencananya untuk menuju pada kekekalan. Yang kedua, saudara, saat kita menghadirkan Tuhan di dalam kehendak-kehendak kita, masuk dalam kehendak Tuhan, baru kita melangkah di dalam perencanaan. Dengan perencanaan ini kita minta perencanaan yang matang. Tuhan, saya harus buat apa? Saya harus mempersiapkan apa? Lukas 14 ayat 28 sampai 30. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Mungkin Tuhan memang menghendaki engkau melakukan visi dan misi yang besar. Engkau dipimpin Tuhan untuk memiliki visi untuk membangun sebuah gereja yang besar. Terus engkau berjalan setelah engkau mendapat visi, sudah, jalani aja. Kita harus berhitung, saudara. Berhitung dengan visi ini, apa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Buat anggaran biaya. Kalau cukup uangnya. Selanjutnya uangnya dari mana? Minta sama Tuhan. Karena kita mengandalkan Tuhan dari awal, Tuhan pasti akan memberkatinya. Berhitung dulu. Dan di ayat 9, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Kalau kita sudah berjalan dalam kehendak Tuhan, hadirkan Tuhan dalam segala perencanaan, kita berhitung dengan mengandalkan Tuhan juga, saudara, tidak mungkin Tuhan tidak menyertai kita. Dia pasti akan menyertai sampai menyelesaikannya. Pentingnya kita membuat perencanaan, pentingnya kita buat manajemen konflik, manajemen persoalan, manajemen bagaimana keuangan, manajemen personalia, bagaimana kita merencanakan segala sesuatu. Bahkan sebelum kita melangkah di semuanya itu, kita juga terdidik, kita juga memiliki bekal untuk memiliki kesanggupan untuk melakukan semuanya itu. Atau mungkin rencanamu adalah hanya rencana-rencana yang sederhana. Kau katakan, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Tuhan akan memberikan tips-tips bagaimana kita harus melangkah. Yang ketiga, saudara yang berkati, di dalam Amsal yang tadi kita sudah bacakan, dengarkan nasihat dan didikan. Nasihat dan didikan dari mana? Nasihat dan didikan dari Yang Maha Kuasa. Nasihat dan didikan dari hamba Tuhan. Nasihat dan didikan dari pengalaman hidup yang mendidik kita. Di dalam firman Tuhan dikatakan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Kitab Ayub berkata, berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu, janganlah engkau menolak didikan Yang Maha Kuasa, karena dialah yang melukai, tapi juga yang membebat.
Dia yang memukuli, tapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Saudara, kita dididik seringkali juga dari berbagai macam kesesakan yang kita alami. Mungkin pada saat engkau sedang melakukan kehendak Tuhan, engkau sedang melakukan rencanamu, engkau dihimpit oleh berbagai-bagai macam kesesakan. Tetapi itu caranya Tuhan untuk mendidik kita. Caranya Tuhan untuk membawa kita di dalam nasihat firman Tuhan. Karena pada saat melangkah firman-Nya itu yang membentuk kita. Dengarkan nasihat dan didikan dari firman Tuhan. Dengarkan nasihat dan didikan dari Tuhan. Bahkan dengarkan nasihat dan didikan dari keadaan, situasi, dalam keadaan setiap pergumulan yang engkau alami. Di situ ada tangan kuasa Tuhan yang sedang membentuk engkau. Jadi jangan engkau berkata, dengan masalah ini aku semakin terpuruk. Tidak, saudara. Justru melalui masalah itu kita belajar. Di situ ada didikan Tuhan. Karena dialah yang melukai, tapi juga yang membebat, dia memukul, tapi yang tangannya yang menyembuhkan pula. Tapi jangan pula engkau katakan bahwa Tuhan yang mencobai engkau. Jikalau engkau dicobai oleh keinginanmu sendiri. Ya, pencobaan tidak datang daripada Tuhan. Sebab kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Tetapi Tuhan menguji hati kita. Lewat peristiwa-peristiwa yang kita alami, mungkin ada berbagai-bagai macam ujian, cobaan di dalam kehidupan kita. Jadi bedakan saudara, ada pengujian, ada pencobaan. Pencobaan itu datang dari sendiri sendiri. Pencobaan itu datang dari iblis untuk menjatuhkan. Tapi Tuhan menguji kita supaya kita naik ke level lebih lagi. Di sana ada nasihat, ada didikan, ada firman Tuhan, ada kuasanya yang membentuk kita. Sehingga pada intinya kalau kita dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan nasihat Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama saudara, hadirkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Yang kedua, rencanakan segala sesuatu dengan baik, dengan mengandalkan Tuhan sesuai dengan hikmat yang daripadanya. Dengarkan nasihat dan didikan. Keadaan itu akan menjadi didikan dalam kehidupan kita. Dengan banyaknya nasihat, maka di situ ada kemenangan. Kitab Amsal berkata seperti itu, saudara. Dengan banyaknya nasihat, di situ ada kemenangan. Ya, Amsal berkata, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Amsal 24 ayat 6. Itu sebabnya mari rencanakan hidupmu, rencanakan segala sesuatu bersama dengan Tuhan, dan dengan nasihat di sana ada kemenangan. Saudara, bagaimana engkau memulai pagi hari, disitulah engkau merencanakan hidupmu. Kalau engkau bangun pagi-pagi hari, engkau menyembah Tuhan, engkau mengandalkan Tuhan, engkau menghadirkan Tuhan, niscaya biarlah segala rencanamu itu diberkati dan berhasil serta beruntung oleh karena Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami menyerahkan rencana-rencana apa yang akan dibuat oleh jemaat umat kekasih Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa agar umat-Mu memulai segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Bertanya-tanyakan Tuhan. Jangan melangkah dengan kekuatan sendiri. Jangan melangkah oleh karena keinginan sendiri. Tapi biarlah umat-Mu melangkah dengan mengandalkan Tuhan. Pada pagi-pagi hari mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati seluruh rencana mereka. Bukan rencana mereka, tapi kehendak-Mu bekerja di dalam mereka. Dan di dalam melakukan kehendak-Mu, mereka mengandalkan Tuhan di sana. Baik pekerjaan mereka, baik segala usaha dagang mereka, baik pelayanan mereka. Engkau buat berhasil. Dan kami juga berdoa untuk bangsa kami. Biarlah presiden dan wakil presiden, dan juga seluruh aparat yang ada kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pemimpin-pemimpin wilayah Tuhan, gubernur, dan juga bupati, wali kota. Engkau memberkati agar selalu merencanakan yang terbaik program-program pemerintahan bangsa kami dengan mengandalkan Tuhan. Sehingga terlaksanalah seluruh rencana kami dan kemenangan terjadi atas bangsa kami. Ini doa dan harapan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, sumber berkat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Masa depan kami
Sungguh ada hari depan kami tidak akan hilang pada saat kami melangkah dalam kehendak Tuhan, dan Engkau yang memberkati, melingkupi, melindungi, sehingga hanya rencanamu yang jadi dalam kehidupan kami. Kami percaya semua yang terbaik, kemenangan menjadi bagian kami. Demi nama Yesus, Engkau memberkati setiap umatmu yang merencanakan hidupnya segala sesuatu bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami diberkati. Urapan baru melingkupi kami. Kami berjalan, melangkah hanya bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.